Setiap negara di dunia memiliki utang. Amerika Serikat berutang lebih dari 38 triliun dolar. Jepang lebih dari 235% dari GDP-nya. Bahkan negara-negara kaya di Eropa juga tenggelam dalam angka merah. Tapi tunggu sebentar, jika semua negara berutang, kepada siapa mereka sebenarnya berutang? Karena kalau seluruh dunia berada di sisi utang, maka siapa yang berada di sisi piutang? Dan disinilah misterinya dimulai. Untuk memahami utang global, kita harus kembali ke tahun 1944 di konferensi Bretton Woods. Di sanalah dunia sepakat membangun sistem keuangan baru pasca Perang Dunia Kedua dengan dolar Amerika sebagai pusatnya. Sejak saat itu, utang antar negara menjadi bagian dari sistem ekonomi modern. Pemerintah menerbitkan obligasi dan investor, baik individu, lembaga maupun negara lain, membelinya. Menurut Organisasi for Economic Cooperation and Development atau OECD, nilai total obligasi pemerintah di seluruh dunia tahun 2024 telah melampaui 56 triliun US dollar. Dan menurut IMF Global Debt Database, total utang global pemerintah, perusahaan, dan rumah tangga mencapai 235% dari total GDP dunia. Dengan kata lain, dunia kini hidup di atas gunung utang yang nilainya 3 kali lipat ekonomi global. Tapi yang jarang dibahas adalah siapa yang memegang semua janji bayar itu. Ketika sebuah negara berutang, penerima utangnya bisa datang dari berbagai pihak. Pertama, investor institusional seperti dana pensiun, bank dan asuransi. Kedua, bank sentral negara lain seperti Jepang atau Tiongkok yang memegang sebagian besar surat utang Amerika Serikat. Dan ketiga, entitas yang jarang disadari publik, yaitu pasar keuangan global yang dikuasai oleh segelintir institusi. Menurut laporan US Treasury, Maret 2025, lebih dari 9 triliun dolar utang Amerika Serikat dimiliki oleh investor asing, dengan Jepang dan Tiongkok sebagai dua pemegang terbesar. Namun menurut riset OECD tahun 2023, sebagian besar utang dunia kini berputar di tangan segmen keuangan swasta, termasuk BlackRock, Vanguard, dan State Street, tiga manajer aset terbesar yang bersama-sama mengendalikan lebih dari 25 triliun USD aset global. Mereka bukan negara, mereka bukan pemerintah, namun mereka memiliki kekuatan finansial yang bahkan melebihi banyak negara. Dan inilah paradoksnya, negara-negara meminjam uang yang sebagian besar bersumber dari sistem keuangan yang mereka ciptakan sendiri. Utang negara sebenarnya bukan masalah, sampai bunga dan inflasi menjadi beban publik. Ketika pemerintah menambah utang, mereka menerbitkan lebih banyak obligasi. Untuk menarik investor, bunga dinaikkan. Dan akibatnya, masyarakat membayar harga melalui inflasi, pemotongan anggaran publik, dan kenaikan pajak. Menurut laporan United Nations, lebih dari 3,3 miliar orang di negara berkembang kini mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk membayar bunga utang dibandingkan sektor edukasi dan kesehatan. Artinya, rakyat membayar bunga kepada pemegang obligasi yang bahkan tidak mereka kenal. Dan ketika bunga utang meningkat, pemenangnya adalah sektor keuangan, bukan masyarakat. Utang menjadi alat kontrol, bukan lagi sekadar alat pembangunan. Mungkin pertanyaan yang lebih tepat bukanlah siapa yang memiliki uangnya, tapi siapa yang menciptakan sistemnya. Karena pada akhirnya, uang bukan lagi sekadar alat tukar, melainkan alat kekuasaan. Dan selama sistem utang global tetap berjalan seperti sekarang, setiap negara, bahkan yang paling kaya sekalipun, tetap menjadi bagian dari permainan yang dikendalikan oleh segelintir pemain. Dunia hidup dari utang, dan bagi sebagian kecil yang memahami cara kerjanya, utang bukan beban, tapi sumber kekuasaan.